Hari kedua guys, selamat datang kembali ke channel Bobo di Mobil. Kita masih dalam rangka camper van build, tapi vannya belum datang, si Velosnya belum datang. Cuma kita udah mulai ngorder online. Dan ini hari kedua paket-paket mulai berdatangan. Tinggal diambil ke bawah. Oke, saya dulunya. Ceyo. Kita ada 3 paket, kita buka satu persatu ya. Pertama adalah, ini kecil tapi berat nih. Kayaknya peralatan-peralatan safety. Jadi di camper van itu kalau kita masuk ke negara-negara lain, ada requirement kalau kita harus bawa safety vest atau rompi safety ya, rompi keselamatan. Ini ada spotlightnya, lucu ya. Kayak di proyek, kayak supir truk. Udah jadi supir akap, sekarang jadi supir truk. Nah, kita beli 2, seorang 1 sama Alvin. Terus ada ini safety-safetyan semua, satu toko memang jualannya barang-barang safety. Ini ada yang tahu nggak ini apa? Ini namanya fire blanket. Fire blanket itu selimut api, selimut kebakaran. Jadi kalau terjadi ada api, kita mau keluar dari api, kita bisa melindungi badan kita dengan selimut ini. Jadi kita nggak kebakar. Terus kalau seandainya ada terjadi api juga, misalnya kebakar gitu kompor, nah itu kita bisa cover apinya dengan selimut ini. Ntar apinya langsung mati. Ini gede dan cukup berat karena ini yang 1,8 kali 1,8 meter, jadi termasuk yang paling gede. Oke, ini fire blanket buat kita bawa di camper van. Ini adalah first aid kit. Sebenarnya kita udah punya tas obat, cuma bentuknya bukan first aid kit, jadi modelnya kayak lunch bag gitu. Jadi supaya lebih profesional, nanti kalau seandainya kita di border ditanya ada first aid kit nggak, kelengkapan ini itu harus lengkap. Kita ada kantongnya khusus first aid kit. Ini kosong, nanti dalamnya kita isi sendiri. Biasanya sih yang harus ada itu kayak betadine, terus perban, gunting. Terus kita bisa tambahin obat-obatan yang memang biasa kita bawa-bawa, kayak misalnya obat pilek, obat sakit perut. Terus ada apa, minyak kayu putih, kayak gitu-gitu bisa dimasukin ke sini first aid kit. Oke, itu paket yang pertama. Paket yang kedua. Paket yang kedua ini isinya adalah ringan banget. Ringan banget, ini juga wajib. Jadi kita beli yang wajib-wajib dulu. Belum terlalu dandanin camper van-nya karena kita nunggu mobilnya datang supaya ukurannya pas, jangan sampai salah beli. Nah, ini rapi banget nih kemasannya, luar biasa. Ini isinya harusnya stiker nih, kayaknya aku ada beli stiker. Jadi kalau kita mobil dari negara lain masuk ke, misalnya masuk ke Cina gitu, ada satu persyaratan harus ada stiker Indonesia. Jadi kita bikin stiker Indonesia. Nah, ini cepet banget bikinnya. Ya custom gitu, tapi sehari jadi. Pagi-pagi order, sore dia langsung kirim. Indonesia, ini spotlight, ada benderanya Indonesia. Ini kita order beberapa, jadi ada yang ditaruh di depan, ada yang taruh belakang, ada yang ditaruh di pintu kiri kanan. Oke, terus ada stiker YouTube juga, Bobo di Mobil. Ini kita masih consider mau dipasang apa enggak. Tapi order aja dulu, murah soalnya 5 biji. Kalau nggak salah 15.000 apa 20.000 ya, 15.000 deh. Nanti kalau teman-teman pengen bikin ginian, aku taruh linknya deh, biar teman-teman nggak repot nyarinya. Bisa juga bikin stiker spotlight, cutting stiker, daripada bikin sendiri kan kayak gini-gini. Oke, nah terus paket yang terakhir, paket yang ketiga, gede bener. Ini bagus ya. Kurir yang terhormat, terima kasih Anda sudah kerja keras. Ini adalah pelanggan kami yang sangat istimewa. Mohon untuk melayani dengan senyuman. Diingetin untuk senyum. Semoga Anda selalu bekerja dengan senang hati. Sebelum menerima paket, pastikan dalam kemasan yang baik.
kemasan ini berisi karpet mobil premium, mohon tidak dibanting. Oke, jadi message-nya cukup panjang, semoga aja kurirnya ngebaca ya. Intinya adalah jangan dibanting. Oke, ini packingnya bagus nih, yang jual karpet aman. Dia bungkus pakai plastik, pakai karung lagi. Nah, ini kita beli karpet. Satu yang menarik teman-teman, karena kali ini kita akan ke negara-negara lain, kita harus belajar juga regulasi atau peraturan di negara-negara lain. Kalau di Indonesia kita dengan gampangnya copotin bangku tengah. Atau mungkin ada yang suka mudik, copotin bangku tengah, bangku belakang, plong aja jadi bed. Itu di negara lain nggak boleh. Di beberapa negara lain ada aturannya, kalau STNK-nya 7 passengers atau 7 penumpang, ya nggak boleh copot-copot bangkunya, harus tetap ada bangku untuk 7 penumpang. Jadi kita agak challenge nih untuk kali ini bikin camper van-nya, karena kita nggak bisa copot-copotin bangku. Bangkunya harus lengkap, tapi barang kita juga harus muat semua. Dan aku pengennya stealth, atau kita bikin seperti camper van rahasia, orang dari luar nggak tahu itu dalamnya camper van. Jadi barangnya nggak boleh ada yang di atas, di koper-koper gitu, di atas gitu nggak boleh. Semua barang harus muat di dalam mobil. Dan kita juga harus muat untuk tidur di dalam mobil. Berhubung si Veloz ini pakai karpet dan kita nggak mau debuan karena aku alergi debu banget, maka yang pertama di order adalah ini dia. Ini karpet-karpet untuk semua lantai dari paling depan sampai paling belakang. Ini katanya premium. Dan ini asiknya adalah dia benar-benar full. Nah, kayak gini. Ini bagian mananya ya? Nanti, ini kayaknya bagian depan. Ini harusnya seperti ini. Oke. Nah, ini bagian tempat kamu. Ini kursi depan kiri. Ini bagian konsolnya. Ada kantongannya, bisa ngantongin HP di sini. Terus, nah dia bentuknya kayak mangkok gini. Jadi semua permukaan lantainya itu tercover, sehingga kita nggak repot vakum-vakum si karpet asli mobilnya. Kalau ini kan bahkan bisa dipel, ini kayaknya nggak nyerap debu, jadinya gampang bersihinnya. Nah, ini fit banget, aku lihat di gambarnya sih fit banget. Hopefully nanti beberapa hari lagi si Veloz kita datang, kita pakein bener-bener fit ya, sesuai sama fotonya yang di Tokopedia. Nah, yang pengen beli-beli ginian nanti aku cantumin juga linknya di deskripsi, karena recommended, ini bagus ya. Dan nggak berbau juga, biasanya karpet-karpet gini begitu baru beli, waduh bau karet banget. Ini nggak bau. Oke, ini yang bagian depan juga, tapi ini bagian drivernya, bagian supirnya. Nah, kalau yang bagian supirnya ada anti slipnya ya. Nah, dia seperti ini posisinya nanti. Ini setirnya, ini ada injekan gas rem. Terus ini di bawahnya si jok masuk. Ini pinggirnya, ini ke pintu injekan. Ini biasanya bikin jadi baret nih, kena sepatu lah segala macem. Harusnya jadi nggak baret karena ada perlindungan ini. Oke, nice. Wah, detail sekali bikinnya. Sebenarnya kita jadi bisa kira-kira ukurannya si Veloz nih dengan adanya si karpet-karpet ini. Nah, ini bagian tengah. Nah, another challenge adalah Veloz itu ada gunungnya nih, tengah nih. Ada gundukannya, dia nggak flat kayak Serena. Jadi ini tengah-tengah tuh, jadi kalau tempat duduk yang baris kedua ya, yang tengah ya, dia tengah-tengahnya tuh ada gundukan gini. Tuh, ini nyambung ke konsol depan. Overall cakep sih, jahitannya rapi banget juga. Rapi nggak? Rapi. Ya, sangat rapi. Sangat rapi. Lulus. Yes.
Ini sih worthy banget. Kita beli ini 1 juta berapa ya? Nanti aku cek lagi deh di Tokopedia, nggak sampai 2 juta. Nggak sampai 2 juta, tapi worthy sih, karena aku juga nggak bisa bikin ini. Kalau gorden, tadinya aku lihat-lihat Topet ada sih, tapi hampir 2 juta. Kayak sayang dia udah bikin sendiri aja, tapi kalau karpet mah nggak bisa, jadi udah beli. Gitu. Ini bagian belakang. Lengkap ya, ini sampai bagian bagasi di paling belakang. Nah, ini bagian paling belakang, bagasi sama ini setengah dari bangkunya baris ketiga, belakangnya bangku senderannya. Dan ini adalah di antara bangku baris ketiga dan baris kedua. Waduh, iketannya mantap yang ini. Jadi dia ada lubangnya. Kalau bangku yang bisa dilipat ke depan itu pada saat dia diturunin lagi kan ngikat ke lantai ceklek gitu, ada besinya. Jadi dia lubang di sini. Begini. Sepertinya ruangan kita untuk berkreasi segini loh. Karena bangku tengah kan dicabut, dia akan ngelipat ke depan, berdiri nih sini. Nah, lantai sampai sini, ini ruangan kita bisa berkreasi nih, berapa cm ya? Coba kita meterin. Ini 63 cm. 63 kali 1 meter nggak nyampe, lumayan sempit ini. 60 kali 90, kita harus muat semua barang-barang kita di 60 kali 90. Dan kita nggak mau bikin per kayu-kayuan. Kenapa? Karena itu jadi susah, mau jalan kita nggak bisa pindah-pindahin juga. Jadi challenge-nya adalah gimana memuat semua bawaan kita di ruangan ini, kali nanti tingginya adalah sesuai dengan tingginya bangku belakang. Dan ini semua barang ini harus gampang dipindah-pindahin. Menarik ya? Kita putar otak. Nanti ketemu lagi di video yang berikutnya. Selain barang-barang yang kita beli-beli, jadi nggak cuma shopping ya, ada juga barang-barang yang kita rasa bisa bikin sendiri, kita bikin sendiri. Ini contohnya. Hai guys, sambil nunggu si Velos datang untuk kita build jadi camper van, ini aku udah siapin kain, kita build peralatan di dalamnya dulu buat interiornya. Jadi kemarin abis ke Tanah Abang beli ini 5 meter nih, ini batik. Kenapa pakai batik? Biar kita Indonesia banget ya, keliling ke negara-negara lain memperkenalkan juga budaya Indonesia. Batik, ini batik Pekalongan. Nah, kita akan bikin apaan aja? Ini aku lagi bikin tempat sampah. Tempat sampah bikin sendiri ya, padahal beli banyak ya. Gak apa-apa, ini kan kita pakai batik semuanya tematik. Ini ada cantelannya, jadi bisa dicantel di mana aja. Bisa pakai karabiner juga, tuh handle tangan juga bisa. Nah, ini buat dalamnya. Terus selain tempat sampah, kita juga udah bikin ini tempat buat toilet roll tissue. Seperti yang kita tahu, kalau kita ke toilet umum, apalagi di Indonesia, itu kan jarang banget, nggak ada toilet roll tissue. Jadi kalau yang terbiasa pakai tisu, kita harus bawa sendiri. Nah, ini aku udah siapin tempatnya. Bentuknya kayak pumpkin, ini tinggal digantung juga, pakai karabiner juga, bisa digantung di senderannya kursi, bisa digantung di mana aja. Tinggal beli karabinernya nanti. Aku juga bikinin table runner karena kita lagi pesen meja camping. Meja campingnya cukup panjang, kayak kapasitas buat 4-6 orang gitu. Jadi ini aku bikinin kayak pelindungnya si meja, supaya kalau ada tumpahan-tumpahan gitu, si kain ini aja, si table runner ini yang kena. Nah, ini table runnernya. Ada placematnya juga, gaya ya. Ini buat tatakan makannya, yang buat piring, gelas gitu-gitu. Ini ada 2 placematnya. Terus kita juga udah siapin tempat peralatan makan. Nah, jadi peralatan makan gampang carinya. Tada! Nah, ini isinya sih udah lama ya. Yang gold punya aku, yang silver punya Alvin. Ini chopsticknya juga ada sepasang-sepasang. Ada napkinnya juga. Banyak gaya ya. Nah, ini cutlery. Bukan cutlery sih ya. Ini nggak ada pisau-pisauan. Jadi ini lebih ke peralatan makan aja, peralatan makan supaya tetap higienis.
kita pakai di roll kayak gini nih, dikaretin aja dah. Untuk bantalnya buat tidur malam, kita ada bantalnya, bantal angin. Nah, biasanya kita pakai ini buat camping, dan peralatan camping kita tuh biru semua. Jadi sebenarnya udah dibikinin sarung bantalnya warna biru juga. Tapi karena sekarang kita tematik abu-abu, jadi aku akan bikinin sarung bantal juga yang abu-abu. Jadi di mobil nanti matching semua. Meskipun kita minimalis tinggalnya di mobil, tapi harus tetap happy dong, harus tetap cantik dan enak dilihat. Bener gak? Untuk window blinds atau tutupan jendela-jendela itu kita masih nungguin pengiriman aluminium bubble buat sekaligus insulation ya, biar tahan panas, tahan nggak dingin juga di dalam. Nah, ini kita akan dalamnya lapisin dengan kain batik juga. Terus ini kasa ini buat bikin sarungnya jendela. Jadi jendela bisa tetap dibuka tapi nyamuk nggak masuk atau serangga-serangga nggak masuk. Ini juga kita akan jahit sendiri. Ini beli yang meteran aja. Jadi bisa disesuaikan dengan ukuran jendela di mobil atau camper van kita. Tadi pagi mulai bikin-bikin, ternyata malam udah langsung jadi banyak. Ini sarung bantal dilapisin sama busa, biar nggak berasa tidur di angin banget, nggak berasa tidur di bantal angin gitu. Nah, ternyata enak juga, empuk juga nih. 2. Terus dapat tempat sampah juga. Ini tempat sampah buat di belakang, buat di living area. Tinggal digantung aja. Tinggal beli karabinernya ntar. Kalau ini tempat sampah buat depan, jadi nggak banyak memang kapasitasnya. Ini paling kayak buat karcis-karcis, buat tisu, bungkus permen, biasanya gitulah sambil nyetir di depan. Nah, ini tempat sampahnya. Udah deh. Demikian persiapan perlengkapan untuk road trip kita hari kedua ini. Besok akan datang paket-paket yang berikutnya. Senang berbagi sama teman-teman. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Ikutin terus persiapan kita. Dan kami juga akan share dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk bawa mobil perjalanan jauh ke luar negeri. Karena bukan hanya orangnya yang ada paspor, ternyata mobilnya juga harus bikin paspor. So stay tune, sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye!